Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Melia, guru matematika dari SMP Negeri 2 Karanganom, Klaten. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, di tengah pandemi ini, anak-anak harus terus selalu menjaga protokol kesehatan dan terus belajar. Anak-anak, pada video kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang sisi datar yaitu kubus, tabung, dan limas. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang prisma. Nah, di layar terdapat ada beberapa gambar prisma. Lalu dari layar, coba perhatikan setiap gambar prisma. Sisi bawah atau alas ini dan tutup itu selalu kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Jadi secara gampangnya tutup dan alasnya itu sama persis bangunnya. Nah, jadi prisma adalah bangun ruang sisi datar yang mempunyai bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Coba perhatikan gambar 4 prisma yang ada di layar. Di layar ini, perhatikan alas. Yang gambar pertama, itu alasnya berbentuk segitiga. Jadi dinamakan prisma segitiga. Ini gambar kedua yang warna biru, ini alasnya berbentuk trapesium. Jadi kita bisa namakan prisma trapesium. Yang warna kuning, ini ada prismanya segi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi prisma segi 5. Yang terakhir, warna orange itu ada prisma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada alasnya berbentuk segi 6, jadi nama prismanya adalah prisma segi 6. Nah, penamaan prisma dinamakan sesuai dengan alas dan atapnya. Jadi tinggal alas dan atapnya berbentuk apa, jadi kita tinggal namain prisma plus nama alasnya. Jadi ini prisma segitiga, ini prisma trapesium atau juga segi 4, ini prisma segi 5, dan ini prisma segi 6. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur prisma. Perhatikan gambar prisma segitiga yang ada di layar. Yang pertama, kita hitung banyak rusuknya. Ini rusuk pertama, ada rusuk AD, ada rusuk BE, ada CF. Untuk rusuk yang sejajar ada AB dan DE. Jadi yang tegak tadi ada 3, ini yang sejajar ada 2, sudah ada 5. Terus ini ada BC, EF, FD, dan AC. Jadi banyak rusuknya, ada 9. Banyak sisinya. Sekarang sisi yang pertama, ada sisi alas ABC, sisi atap DEF, lalu sisi depan ABDE, lalu sisi samping ACFD, sisi samping yang satu lagi BCFE. Jadi banyak sisinya ada 5. Banyak titik sudut. Kita tinggal hitung yang ada di pojok-pojok yang gampangnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak titik sudutnya ada 6. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Ketika Ibu tampilkan ini, pasti anak-anak menyebutkan bahwa bangun yang ada di layar adalah bangun balok. Iya benar, balok merupakan prisma, tapi dengan alas persegi panjang. Nah, sekarang kita kemarin sudah hitung bahwa banyak rusuk pada balok atau prisma segi 4 ada 12.
banyak titik sudutnya ada 8 dan banyak sisinya ada 6. Nah, nanti anak-anak pelajari kembali kemarin materi balok. Apakah benar bahwa banyak rusuknya ada 12, banyak sisinya ada 6, dan banyak titik sudutnya ada 8? Anak-anak, perhatikan gambar yang ada pada layar. Perhatikan alas dan tutupnya. Alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Jadi di layar terdapat gambar prisma segi 5. Sekarang, kita hitung banyak rusuknya. Kita mulai dari rusuk yang tegak dulu. Ada rusuk AF1, BG2, CH3, DI4, EJ5. Jadi ada 5 rusuk tegak. Sekarang kita hitung rusuk di bagian alas. Ada rusuk AB 1, BC 2, CD 3, DE 4, EA 5 rusuk di bagian alas. Sekarang kita hitung rusuk di bagian tutupnya. Ada rusuk FG 1, GH 2, HI 3, IJ 4, JF 5 rusuk di bagian tutup. Jadi di prisma segi 5 ada 5 rusuk di bagian alas, 5 rusuk di bagian tutup, dan 5 rusuk tegaknya. Jadi jumlah rusuk ada 15. Sekarang kita hitung sisinya. Pertama ada sisi ABGF 1, BCHG 2, CDIH 3, DIJE 4, EAFJ 5. Jadi sisi tegaknya ada 5. Kita hitung sisi yang di bagian alas. Ini ada sisi A, B, C, D, E. Ada satu sisi. Di bagian tutup F, G, H, I, J. Ada satu sisi juga di bagian tutup. Jadi jumlah sisinya satu sisi di bagian alas satu sisi, di tengah atau yang ditegak ada 5, dan ditutup ada 1. Jadi banyak sisinya ada 7. Sekarang kita hitung banyak titik sudutnya. Titik sudut, ingat kembali yang di pojok-pojoknya. Titik sudutnya ada titik 1 A, 2 di B, 3 di C, 4 di D, 5 di E, 6 di F, 7 di G, 8 di H, 9 di I, 10 di J. Jadi banyak titik sudutnya ada 10. Nah, secara umum untuk prisma segi N, jadi banyak rusuknya N kali 2. Banyak sisinya N tambah 2. Banyak titik sudutnya N kali 2. Jadi banyak rusuk N kali 3. Misalnya ini sisi segi 10, jadi banyak rusuknya 10 kali 3, yaitu 30. Banyak sisinya, misalnya segi 10. 10 tambah 2, yaitu 12. Banyak titik sudutnya N kali 2. Misalnya sisi 10, 10 kali 2, yaitu 20. Jadi nanti ketika ada soal misalnya prisma segi berapapun, anak-anak bisa mengerjakan banyak rusuknya, banyak sisinya, dan banyak titik sudutnya menggunakan rumus ini. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar jaring-jaring prisma. Nah, perhatikan gambar yang ada di layar. Coba ini perhatikan alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Jadi ini merupakan jaring-jaring prisma segitiga. Nah, ini merupakan jaring-jaring balok atau prisma segi 4. Sebenarnya prisma segi 4 bukan hanya balok, tapi bisa juga kubus, bisa juga prisma trapesium, terus bisa juga prisma jajar genjang. Yang penting seginya ada 4. Selanjutnya ini ada prisma segi 5. Nah, ini contoh jaring-jaringnya.
Nah, sebenarnya masih banyak juga jaring-jaring prisma yang lain. Nanti anak-anak bisa mencari sendiri di buku paket atau di sumber-sumber yang lain. Anak-anak, sekarang kita akan belajar volume dan luas permukaan prisma. Ini Ibu contohkan kita cara menghitungnya pakai prisma segitiga. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar jaring-jaring prisma segitiga. Nah, untuk menghitung volumenya, jadi kita tinggal luas alas kali tinggi. Jadi kita perhatikan bentuk alasnya. Ketika di sini alasnya berbentuk segitiga, jadi luasnya berarti luas segitiga dikalikan ini tinggi prisma. Ketika alasnya berbentuk segi 4 atau segi 5, berarti tinggal luas segi 4 atau luas segi 5 dikalikan tinggi prisma. Yang penting luas alas prisma kali tinggi prisma. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Misalnya ini sisi yang pertama, ini panjangnya A. Ini sisi kedua, panjangnya B. Selanjutnya, sisi yang ketiga, panjangnya C. Maka, ketika ini Ibu himpitkan untuk membentuk prisma, maka sisi A akan menempel di sini. Otomatis, ini panjangnya juga A. Nah, sisi B menghimpit di sini. Jadi ini dari sini ke sini panjangnya juga B. Nah, ini A, B, dan C ini sama dengan ini. Sama dengan segitiga ini. Nah, A ditambah B ditambah C yang ini sama dengan keliling segitiga. Jadi ini panjang dari sini sampai sini sama dengan juga dengan keliling segitiga. Nah, misalnya ini ada prismanya tingginya T. Jadi, untuk menghitung luas permukaannya, yaitu luas alas, ini luas alasnya, ditambah luas tutup, ini luas tutupnya, ditambah jumlah luas bidang tegak. Jadi misalnya bidang tegaknya ada ini 1, 2, 3. Nah, alas dan tutupnya sama. Jadi sama dengan 2 kali luas alas. Jadi luas alas plus luas tutup itu sama dengan 2 kali luas alas. Karena tadi alas dan tutupnya harus kongruen. Nah, jumlah luas bidang tegak, jadi ini semuanya sama dengan keliling alas. Karena ini tadi sisi A, B, C ketika berhimpit menjadi ini. Jadi keliling alas kali tinggi. Jadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikalikan tinggi prisma. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham, sekarang kita coba dengan latihan soal. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar prisma segitiga. Sekarang soalnya, hitunglah volume dan luas permukaan prisma di atas. Yang pertama, volumenya. Volumenya tinggal luas alas kali tinggi. Jadi ini karena berbentuk segitiga, jadi luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya 24 kali tingginya 7 cm. Jadi setengah kali 24 kali 7. Tingginya diketahui ini ada 20 cm. Jadi ini 12 dan 24 dicoret jadi 12. Jadi 12 kali 7 kali 20. 12 kali 7 hasilnya 84. 84 kali 20 yaitu 1680 cm kubik. Sekarang kita mencari luas permukaan prisma. Nah, karena luas permukaan prisma, kita harus menghitung kelilingnya. Keliling alas. Keliling alas, jadi kita hitung keliling segitiga, padahal di sini segitiganya sisi BC belum diketahui. Jadi kita pakai rumus Pythagoras. Jadi BC sama dengan akar AC kuadrat
AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadi akar 625. Jadi panjang BC ini 25 cm. Nah, untuk menghitung luas permukaan, tinggal kita masukkan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Jadi 2 kali luas alas setengah kali alasnya 24 kali tinggi 7 cm ditambah kelilingnya. Berarti ini 24 ditambah 7 ditambah 25 kali tingginya 20 ini. Jadi ketemu nanti hasilnya 1288 cm persegi. Soal selanjutnya. Perhatikan gambar yang ada di layar. Di layar terdapat gambar prisma trapesium karena ini alas dan tutupnya berbentuk trapesium. Sekarang kita cari volume dan luas permukaan prisma tersebut. Yang pertama, kita akan mencari volume prisma. Jadi, rumusnya luas alas kali tinggi. Alasnya berbentuk trapesium. Rumus luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar, ini sisi AB dan CD dikalikan tingginya AD bagi 2. Jadi ini sisi AB 5 cm, terus sisi CD itu sama dengan sisi GH yaitu 2 cm. Sedangkan ini panjang AD adalah 4 cm. Jadi tinggal kita masukkan 5 tambah 2 kali 4 dibagi 2 dikalikan tinggi prisma 10. Ketemulah nanti 140 cm kubik. Sekarang kita akan mencari luas permukaan prisma. Berarti kita harus hitung keliling alasnya. Nah, ini sisi BC belum diketahui. Jadi, untuk mencari sisi ini BC, Ibu gambar di sini lagi BC. Ini kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi kan tadi AB adalah 5 cm, padahal diketahui CD 2 cm. Jadi ini B ke yang tegak lurus dari titik C, ini kita buat huruf X, jadi panjang BX adalah 3 cm. Jadi Pak, untuk menghitung BC kita pakai Pythagoras, yaitu akar dari XC kuadrat ditambah XB kuadrat, yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi nanti ketemu 5 cm. Sekarang karena semua sisi trapesium sudah diketahui, tinggal kita masukkan ke rumusnya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi, yaitu 2 kali rumus luas alas jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Keliling alas ini 5 cm, ini 5 cm, ini 2 cm, dan ini 4 cm. Kalikan tinggi prisma 10 cm. Ketemulah 188 cm persegi. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami materi ini, kalian bisa mencoba dengan latihan-latihan soal yang ada di buku paket atau sumber-sumber yang lain. Nah, antara mimpi dan kenyataan ada yang namanya kerja keras. Jadi untuk memperoleh apa yang kalian inginkan, jangan patah semangat, terus berusaha, dan jangan lupa berdoa. Cukup sekian video kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.